membangun wihara di metaverse. Wah, ini topik yang menarik ya Dev ya. Tapi banyak loh yang belum tahu apa sih itu sebenarnya metaverse. Jadi bertanya-tanya, bangun wihara di mana? Di metaverse. Metaverse itu apaan? Nah, sebenarnya arti metaverse dari Wikipedia itu adalah dia network dari 3D virtual worlds. Focus on social connection. Jadi ini sebenarnya network 3D. Biar gampangnya saya jelasin kayak gini aja. Kalau website, contoh kan sekarang kita sering banget buka website. Misalkan wihara. Contoh ya, Dana Everyday kan punya website, danaeveryday.id. Terus wihara apa lagi ya yang punya website? Wah, Wihara Dhamma Cakra ya juga punya website. Dan juga ada wihara-wihara lain punya website. Nah, sebenarnya metaverse itu kurang lebih kayak website. Cuma kalau website itu namanya itu web 2, artinya hanya 2 dimensi. Jadi dengan kita buka web danaeveryday.id, kita bisa lihat gambar-gambar atau kita bisa baca tulisannya. Akhirnya kita jadi mau dana deh di Dana Everyday, kita tinggal klik. Nah, lalu kalau metaverse itu kurang lebih sama dengan website, tapi ini disebutnya web 3, artinya 3 dimensi. Jadi di web 3 ini kita seolah-olah berada di sana. Contoh, misalkan ini wihara di metaverse gitu kan. Kita sebut first wihara misalkan namanya. Nah, begitu kita masuk ke website itu atau ke metaverse itu, kan ya saya bilang mirip website. Nah, begitu kita masuk ke metaverse itu bukan 2 dimensi tapi 3 dimensi. Kita beneran masuk ke sebuah gedung, lalu kita beneran seolah duduk. Siapa yang masuk ke gedung itu? Avatar. Avatar itu adalah representasi diri kita. Kamu boleh kok bikin avatar kamu, mungkin rambutnya pirang, hitam, terserah. Nah, jadi di metaverse itu ketika misalkan saya lagi pimpin kebaktian nih. Nah, saya mimpin kebaktiannya di rumah loh, saya begini di rumah gitu. Di depan laptop lah ceritanya. Lalu kamu juga ikut kebaktiannya di rumah juga begini di rumah. Tapi di dalam metaverse itu kita melihat ada saya lagi di depan tuh mimpin doa begitu. Dan kamu lihat juga diri kamu sendiri lagi ikutan doa di sana. Kita berkumpul di sebuah tempat di wihara di metaverse itu, yang dalam kenyataannya itu kita lagi di sini. Ada yang bertanya, harus pakai kacamata gak? Kacamatanya kan mahal. Iya, kalau kamu punya uang untuk beli kacamatanya boleh aja. Jadi kalau kamu pakai kacamata itu bener-beneran kayak berada langsung di dalam wihara itu. Beneran kamu melihat ada bante yang ceramah di situ. Beneran kamu merasa duduk di situ, bantenya di depan muka kamu kayak gitu. Kayak beneran. Tapi kalau kamu nggak punya kacamata nggak apa-apa. Kamu lihat aja di laptop. Kamu lihat diri kamu lagi duduk di situ. Lalu ada romo atau bante atau anggota sangga yang lagi ceramah. Terus bisa juga nanti, wah abis itu ada acara nyanyi gitu kan. Setelah ceramah boleh dong kita umatnya yang muda-muda ngeband atau nyanyi. Nah, mereka bisa di sana untuk nyanyi, padahal mereka nyanyinya mungkin di rumahnya dia juga. Nah, jadi udah paham kan apa itu artinya metaverse? Dia sama dengan website. Cuma website zaman sekarang ini web 2. Nah, kedepannya semuanya akan metaverse, menjadi web 3. Nah, itulah alasan mengapa Dana Everyday mau membeli tanah untuk membangun wihara pertama di metaverse. Karena sampai saat ini di metaverse belum ada wihara. Padahal generasi mendatang, anak-anak kita itu akan mainnya di sana, di dunia web 3, di dunia metaverse. Nah, jika tempat ibadah agama lain sudah ada di metaverse itu, alangkah baik sekali kalau juga ada wihara di metaverse itu. Nah, Bante kalau boleh bertanya nih Bante, kalau dalam agama Buddha berarti jika Dev membangun wihara walaupun itu di metaverse gitu kan, berarti kan nggak ada fisiknya ya Bante. Nah, bagaimana ya pendapatnya Bante? Ya, yang pertama adalah saya sangat memberikan apresiasi dan juga penghargaan ya kepada Dev yang menginisiasi untuk membangun sebuah wihara di metaverse atau dunia online ya.
Karena apa? Sebetulnya sampai kini ya, sampai sekarang, bahwa ternyata anak-anak kita ini ya begitu sangat-sangat kusuk juga pula untuk di dunia online ini, sehingga memang perlu sekali ya ke depan ini disediakan area atau sediakan tempat ya memang yang terkhusus, apalagi di sana dinyatakan sebagai wihara, dan itulah yang sungguhnya ke depan sangat-sangat dibutuhkan bagi generasi-generasi muda kita selanjutnya. Oke, nah memang Bante nanti ketika Dana Everyday sudah membeli wihara di Metaverse itu untuk digunakan untuk umum Bante. Maksudnya bukan hanya untuk satu sekte atau apa, tapi untuk umat Buddha seluruh Indonesia, untuk kepada semua sangga. Bahkan karena Metaverse ini internasional Bante, mungkin saja bisa digunakan oleh sangga dari luar negeri Bante untuk membabarkan Dhamma di dunia digital. Baik. Justru itulah menjadi salah satu hal yang positif sekali ke depannya, bahwa satu tempat itu bisa menjadi area atau tempat ya atau wihara yang bisa digunakan untuk sangat-sangat luas sekali ya. Bisa tidak hanya nasional bahkan juga internasional. Nah, itu sangat bagus karena juga kehidupan ke depan, bahkan sungguhnya sekarang juga sudah mau mulai ya, tadi disampaikan bahwa kalau sekarang sifatnya baru belum sampai 3G, kedepannya semuanya akan menjadi 3G. Kalau ini adalah dari Dev itu sudah memulai, bahkan itu bisa menjadi salah satu inisiator pertama begitu. Saya yakin kedepannya juga yang lain-lainnya pasti ada yang ikut lah. Ini dari Dev diupayakan untuk bisa terwujud dulu, terrealisasi, sehingga nanti bisa memberikan percontohan juga kepada yang lain-lainnya. Nanti di wihara di Metaverse ini Bante, jadi mungkin Romo dan juga umat kita juga bisa kan bikin kayak talk show di sana, di mana wah jangan-jangan nanti harus ngomong bahasa Inggris loh Bante, atau ada translate biar nanti kalau orang luar negeri ikut juga pas lagi di dunia Metaverse itu lalu masuk ke wihara kita. Nah juga mereka bisa dengerin. Nanti di wihara itu juga kita akan pajang juga foto-foto. Seperti itu, sehingga kalau orang yang lalu lalang di Metaverse masuk ke wihara kita, dia juga bisa lihat foto-foto, atau kita putar terus Bante ceramah-ceramah. Iya, itu bagus sekali. Jadi siapapun yang di sana, anak kita mungkin atau orang luar negeri, bisa begitu masuk wihara dia nonton video yang kita puterin. Nah jadi Dev dan juga semuanya memang ini seperti kata Bante, ini langkah awal Bante. Karena belum banyak juga yang paham tentang Metaverse, tapi kita berpikirnya begini, kalau kita nggak beli sekarang, nanti kalau nanti kita beli harganya sudah terlalu sangat tinggi, di mana agama-agama lain juga sudah mulai masuk ke Metaverse. Jadi ada baiknya kita memulai bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk generasi mendatang kita, supaya mereka bisa tetap ada wihara, tetap ada beragama, belajar Dhamma bahkan di dunia virtual. Benar. Oke, terima kasih Bante atas masukannya. Terus dan diupayakan supaya terwujud dengan baik. Sadu. Terima kasih Dev. Semoga wihara pertama kita di Metaverse menjadi tercapai. Sadu.